Kadang nyari izinnya juga nyeleneh Om. Yang aku baca di chat Abji Guyup itu yang Om bahas soal KBLI 61994. Oh iya ya. Ini aku baca ternyata Om yang mengusulkan kemudahan izin UMKM kan melalui Kadin UKM pusat kan ya soal KBLI itu. Ya. Iya. Nah, itu kan jadi polemik ini antara teman-teman RT sama ISP. Teman ISP sering nyindir, itu KBLI buat warnet. Gitu. Baik. Itu tuh maksudnya apa tuh? Jadi gini, saya kan seperti disebutkan tadi 2 periode di Kadin UKM ya. Kadin UKM pusat. Ya, pusat seluruh Indonesia. Jadi polisi yang kebijakan yang kita lihat adalah secara nasional. Bagus ya. Apa kalau solusi saya dari dulu tuh cuman dengar ada caranya, bisa atau apa. Nah, sekarang Om Parlin udah mulai riset. Ya, berarti kan sudah mulai, udah jalan gitu ya. Udah jalan ya. Bagus ya, Om. Udah jalan. Oke, soal regulasi juga ada kasus yang kayak di kemarin saya habis dari Lotim, Om. Dari Lotim. Itu sebenarnya jalan-jalannya wisata Smart City namanya, Om. Jadi mungkin jelaskan sama teman-teman pemirsa, Lotim itu ada di mana kali Om Deddy? Lombok Timur. Oh ya. Ya, Lotim itu Lombok Timur. Di situ kan saya pikir orang-orangnya cerdas di sana. Jadi sudah mulai memeratakan internet ya, namanya RT RW-net ya. Diratakan internet sampai pelosok-pelosok. Itu hebat sekali. Itu loh. Membantu program pemerintah ya. Iya, sebenarnya gitu. Apa tadi kalau kita akses akses internet lah akses internet lah untuk daerah. Ya. Cuman kan balik lagi biasanya ditertibkan yang itu. Padahal ini kan membantu sebenarnya ya. Membantu program. Menurut Om kegiatan yang seperti ini gimana Om? Menurut Om? Baik, menurut saya sih udah ada solusinya ya. Iya. Dalam rencana peraturan menteri yang terbaru ini, RPM namanya Pos Telsiar, Pos Telekomunikasi dan Penyiaran. Kita kan ada di telekomunikasinya sebagian besar ya. Itu udah diakomodasi mengenai reseller. Jadi saya mengkategorikan mereka itu ke dalam reseller aja. Tapi di situ disebutkan memang reseller bekerja sama dengan ISP yang memiliki izin. Nah, ya masalahnya gini Om, kalau misalkan aku pun kalau harus cari reseller, Jinom kan bergerak di reselling nih. Benar sekali. Cari reseller, ya ngeri juga Om, soalnya topologi mereka itu ngawur. Gitu, topologi ngawur kalau dikasih tahu kadang ada yang ngeyel, nggak semua. Kayak kemarin kita ngasih tahu nggak semua ngeyel. Contoh nih, ada kabelan itu dialirin listrik Om. Jadi antar tiang PLN, nah itu ditarikin kabelan. Ya, jadi estafet gitulah, listriknya estafet. Nah, listriknya nggak cuman DC, AC Om. Jadi kalau misalkan itu kelupas kabel, bahaya. Iya, kan bahaya buat yang di bawah. Sebenarnya, ya ISP nggak mau dong tanggung jawab kayak begitu. Benar, ini yang jadi masalah memang. Ini menjadi masalah yang perlu didetail. Tapi ini solusi internet. Nah, gitu. Ya, kita ini masalahnya maksudnya di situ, tapi solusi untuk internet kan gitu. Jadi kan perlu ada perbaikan gitu. Karena memang Om Deddy juga udah paham ya, telekomunikasi ini kan ada aturannya ya. Bagaimana kita menarik kabel, terus juga bagaimana masang wireless, uji layak operasinya, bagaimana ULO. Makanya ULO itu oleh Kominfo, yaitu salah satu bagaimana membuat standar untuk bagaimana internet ini berjalan. Nah, saya sih tidak menyetujui misalkan kalau seperti tadi penarikan kabel yang tidak standar ya, dan itu juga cenderung berbahaya kalau kita lihat AC itu kan tegangan tinggi, bisa jadi sangat membahayakan dia juga dan juga orang lain gitu. Nah, oleh karena itu mereka dalam artian itu dirangkul menurut saya sih, dirangkul menjadi resellernya ISP. Nah, masalahnya itu adalah tadi dia nggak mau, sebagian mau. Nah, ini kan juga masalah pendekatan ya
personal, bisa juga pendekatan kalau misalkan itu melibatkan komponen masyarakat yang lain, misalkan di situ tokoh masyarakatnya bisa kita ajak ketemu, apalagi juga Pemda ikut terlibat. Nah, mereka yang sudah punya jaringan ini, yang belum standar, nah ini jadi masalah nih, karena di yang belum standar ini kan harus dibuat standar, dia mau nggak mau. Nah, itu perlu negosiasi lah menurut saya di lapangannya ya. Makanya nggak cuman keselamatan ya Om yang dilanggar, kadang etika, estetika kan, karena itu tiang-tiang PLN dan akses poinnya itu Om bukan masuk ke rumah, tapi nyantol di tiang PLN. Outdoor berarti kategorinya ya. Lucu Om, indoor modif outdoor. Indoor yang harganya bekas beli misalkan 200.000 gitu ya. Nah, di modif outdoor, dipasangin box outdoor gitu. Iya, nah, itu kan bahaya juga karena kan bisa terjadi standar outdoor itu kan kita mendengar itu IP ya, IP 67, kalau dia 68 kayak gitu kan menyatakan bahwa dia bisa dipakai outdoor itu, dan indoor kan bedanya artinya di situ. Jadi di perangkat ini ada namanya 3 jenis komponen materialnya. Ada namanya dia untuk retail, ada namanya grade-nya untuk enterprise, kita menyebutnya grade enterprise, ada untuk military gitu. Jadi kalau grade-nya itu memang retail dan indoor, kita pasang di luar, itu kan yang terjadi tinggi. Misalkan kalau terjadi juga petir kan kemungkinan dia akan tersambar petir besar sekali. Oh gitu. Ya, karena di situ kan komponen aluminiumnya itu banyak, nggak untuk keperluan outdoor. Gitu. Pengetahuan baru nih. Iya. Pengetahuan baru nih. Iya. Dari komponen ya berarti ya. Iya, dari materialnya itu. Mungkin karena itu lebih murah, mungkin gitu ya. Kalau teman-teman mohon maaf nih ya, kan lihatnya murah, langsung bisa dipasang penting murah, di luar. Gitu. Toh juga tetap nyala, tapi kan aspek lainnya mungkin karena kita kan sudah mungkin 15 tahun di industri ini, jadi kita ada pengalaman dan juga pengetahuan untuk itu gitu. Itu mungkin kapan-kapan kita sosialisasi Om bareng ke Lotim Om. Siap. Saya senang kalau seperti itu. Ya. Iya, tapi aku merenung sebenarnya lama, walaupun seperti ini kondisi RT RW yang di Lotim, tapi ini memang solusi. Bahkan ini menurutku inilah yang namanya smart city. Menurutku ini yang namanya smart city. Internetnya di mana-mana sampai masuk kampung gitu. Seharusnya Pemda ya cari solusi lah barengnya sama Diskominfo di sana gitu. Setuju, itu yang saya selalu bilang. Kalau dari sisi bisnisnya, ini kan sekarang kita ini lagi pandemi gini, bisnis pada turun semua. Iya. Hampir semua sektor. Cuman ada 3 sektor yang bisnis itu adalah masih bertumbuh dan bertahan. Termasuk bisnis kita ini. Ya. Teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di tengah kondisi yang saat ini sangat sulit, menurut saya sih sangat sulit ya. Sekarang ini kondisinya secara bisnis itu, ada teman-teman kita, apalagi masih anak-anak muda yang bisa buat internet, mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Dari sisi pengembangan dunia usaha, dari sisi bisnis bagus. Saya angkat tangan sama mereka. Ya, itu sangat bagus. Tapi kita harus juga sesuai dengan aturan secara regulasi dan juga secara teknis tadi, untuk tadi keselamatan, kemudian juga kepuasan pelanggan. Pada akhirnya kan kalau kita buat tadi misalkan akses point-nya itu adalah yang indoor ditaruh outdoor, ini kan jarak range jangkauannya kan beda. Nah, ini kan sehingga nanti sinyalnya itu dia kualitasnya jadi menurun gitu. Ya, kita tidak menginginkan internet itu asal ada juga. Tapi tidak stabil juga, ya tidak memenuhi keinginan daripada pelanggan. Ini juga yang jadi faktor penentu sebenarnya kenapa sih saya tidak terima reseller, karena kan mereka bawa brand dong. Kalau misalkan jadi reseller Jinom misalkan. Oh iya benar. Nah, nanti kalau kualitasnya seperti itu, ya benar. Bukan solusi solusi kualitas yang bagus jadinya kan gitu. Itu yang saya udah ntar dulu lah, mungkin kita harus edukasi dulu kan itu ya. Benar, edukasi dulu gimana yang benar, dan sebenarnya kalau dipikir mereka juga lagi mengedukasi masyarakat soal internet. Benar nggak sih Om? Iya, secara yang orang-orang yang baru tahu internet lah kan
harga murah gitu biasa kan. Ya, secara penetrasi bagus, mereka membantu pemerintah. Sebenarnya kan pemerintah yang berkewajiban membangun daerah 3T itu. Kalau dari sisi kewajibannya itu dengan program yang sekarang dikerjakan oleh Bakti, gitu kan. Nah, di sisi lain ada masyarakat yang bisa membantu programnya pemerintah. Ini kan bagus secara tujuan. Secara tujuannya itu bagus. Cuman tadi itu ini perlu ditata kelola lagi. Nah, ini memang di RPM yang baru itu ya itu perlu juga kita bahas lebih lanjut lagi. Nanti walaupun akan diundangkan, kita harus evaluasi lagi karena di situ juga ada menyangkut reseller tadi ini boleh membangun fiber optik sepanjang 10 km tanpa izin penyelenggara. Nah, itu di RPM. Rencana peraturan menteri yang kemarin sudah di grup kita juga. Itu yang mengusulkan 3 siapa? tahun. Itu yang mengusulkan RPM itu. Nanti rencana peraturan menteri kan menterinya mau buat peraturan. Namanya peraturan menteri. Nah, draftnya namanya rancangan. Sebelum dia ditetapkan, berarti harus disosialisasikan dulu ke umum. Namanya ya uji publik lah. Cari masukan dari seluruh stakeholder. Kira-kira kalau saya mau buat aturan seperti ini, cocok nggak untuk pelaku usaha gitu. Terus, nah ini dalam peraturan yang akan berlaku ini, katanya harusnya sih udah segera ya, karena kan dia akan diundangkan 2 April ya. Itu mengenai ini ada boleh membangun jaringan 10 kilo 1 ISP apa gimana? Bukan ISP, reseller. Oh, mantap kalau gitu. Reseller. Iya, bisa bangun 10 kilo secara total. Aku baca. Dengan apa namanya jika di situ belum ada jaringannya penyedia jaringan yang sudah berizin. Ini bias nih, Om. Nah, biasanya kan ada Telkom, kan gitu deh. Di sebagian tempat. Ya, di sebagian tempat ada Telkom biasanya. Tapi kalau kita kerja sama Telkom mahal. Nah, terus gimana tuh? Malah ngunci jadi gelar nggak bisa karena ada Telkomnya. Justru peraturan rancangan ini maksudnya pemerintah daerah yang nggak ada Telkom, mungkin nggak ada juga operator lain, katakanlah yang misalkan ya Indosat, kalau yang di kita ada Icon Plus gitu kan, Bisnet, ya Moratel gitu, misalkan mereka nggak ada, jadi di situ boleh, katakanlah di desa itu belum ada itu semua, reseller ini boleh bangun. Artinya reseller boleh bangun, ISP juga boleh bangun, karena ISP kan bekerja sama dengan reseller. Itu tanggapan saya. Penjelasannya nanti kita lihat setelah peraturannya ada. Ini kan peraturannya belum nih. Nah, nah itu yang tadi kita balik lagi. 10 kilo bangun ini harus ada standarnya, jangan kayak yang tadi lagi, yang di Lombok Timur itu. Terus yang buat standar siapa? Pakai apa namanya tiang PLN, kemudian juga pakai estetikanya salah, regulasinya. Kita pun kalau pakai misalkan milik PLN, izinnya dari mana? Kalau dikatakan izin lah, misalkan kemudian juga kabel yang digunakan dia kabel apa? Jangan-jangan kabel indoor juga yang tadi itu dia pakai kabel outdoor untuk narik UTP-nya gitu. Ya sebenarnya kalau mau sih mungkin ya negara juga harus intervensi PLN juga. Ini kan lumayan bisnis juga buat PLN. Orang Icon Plus aja boleh kok. Ya kan? Kalau secara prinsip kan memang tidak boleh larangan monopoli. Jadi kalau misalkan yang menyewa itu, yang nyewa PLN itu semestinya tidak hanya Icon Plus saja. Yang lain juga boleh. Ya. Cuman harganya ya jangan inilah. Jangan dibuat. Jadi kan ada metode gini loh, biar orang itu nggak mau beli dimahalin. Nah sekarang udah ada aturannya. Kalau kita merasa seperti itu udah boleh sekarang di peraturan yang baru. Kita boleh ajukan ke menteri untuk menyatakan bahwa itu mahal. Oh, gitu. Ya, boleh nanti menteri menetapkan harganya segini. Mudah-mudahan jangan mahal lagi daripada yang kita minta gitu kan ya. Oh, bisa gitu ya? Iya, sekarang udah bisa gitu. Jadi kemahalan ini kan relatif ya, tergantung. Nah, nanti makanya pemerintah sekarang udah seperti istilahnya Om Deddy tadi intervensi lah. Jadi dia kalau mahal ya kami tetapkan nih. Jadi sewanya nanti per tiang misalkan seperti ini, atau per tower harganya ini. Nah, gitu. Ya, kita coba lihat nanti lah. Memang
banyak manuvernya teman-teman RT RW.net ini. Kadang nggak cuman topologinya, terus bisnisnya itu kadang nyeleneh, kadang nyari izinnya juga nyeleneh Om. Yang aku baca di chat Abji Guyup itu yang Om bahas soal KBLI 61994. Oh iya ya. Ini aku baca ternyata Om yang mengusulkan kemudahan izin UMKM kan melalui Kadin UKM Pusat kan ya soal KBLI itu. Iya. Nah, itu kan jadi polemik ini antara teman-teman RT sama ISP. Teman ISP sering nyindir, itu KBLI buat warnet. Gitu. Baik. Itu tuh maksudnya apa tuh? Jadi gini, saya kan seperti disebutkan tadi 2 periode di Kadin UKM ya. Kadin UKM Pusat. Ya, pusat seluruh Indonesia. Jadi polisi yang kebijakan yang kita lihat adalah secara nasional. Kita melihat bahwa UKM ini kesulitan dalam berusaha itu dapatkan izin. Oke. Nah itu. Nah gimana caranya? Kalau bisa sih, kalau tidak salah Pak Jokowi bilang 1 lembar kertas saja udah bisa usaha. Gitu. Kan gampang. Memang gitu. Nah, kan lebih mudah. Nah itulah dibuat. Nah muncullah yang KLB itu. Untuk reseller. Untuk KLB untuk misalkan penjualan retail sebenarnya ya. Itu kan retail menjual pulsa, karena kita pulsa ini sekarang kan ada jual pulsa internet, pulsa misalkan telepon yang di pinggir jalan ya sebagian, kemudian di toko-toko juga kecil, di rumah-rumah kan ada ya. Nah itu mereka kalau misalkan ditanya izinnya apa, Anda ini berusaha ini jualan kayak gini, ada jual pulsa apa izinnya? Itu ada KLB-nya tadi. Oh gitu. Izin mereka itu adalah izin menjual kembali pulsa dan operator gitu. Oh, maksudnya itu ya, 694 itu. Oh. Nah, kalau diperlukan berbeda dengan tadi, berbeda dengan reseller. Kalau reseller izinnya itu adalah dia harus bekerja sama dengan ISP. Jadi yang jual pulsa tadi di toko yang nggak bisa jadi reseller. Untuk internet, misalkan dia di situ punya toko 1 ya, kemudian dia taruh tower di atas, dia jualan internet di sekitar komplek dia, ya nggak bisa, itu nggak masuk dalam kategori itu. Itu masuk kategorinya reseller. Kalau reseller dia kerjasama dengan ISP, itu boleh dilakukan. Oh gitu. Tidak dibedakan. Ini aku baca yang di chat grup WAG Abji Guyup itu adalah reseller voucher internet fix atau seluler. Jual voucher di pasar, perumahan, dan stasiun. Itu boleh menggunakan 61994. Benar. Ya. Jadi maksudnya voucher ini voucher seluler. Gitu. Voucher seluler atau voucher misalkan katakan kalau ada yang fix itu punyanya apa? IndiHome gitu kan? IndiHome, ya. Nah, itu boleh dia jual vouchernya. Gitu. Apa nama produknya IndiHome? Lupa saya. WiFi ID. WiFi ID. Boleh. Vouchernya itu bisa dijual di pinggir jalan. Itu KBLI, masuk KBLI 61994 ya. Karena itu KBLI ini kan ditetapkan di aktanya kan, Om Deddy. Ya kan di akta kan itu kita masukkannya gitu. Oke lah. Tapi beda tadi dengan reseller. Kalau reseller beda, dia itu bukan reseller untuk internet ISP ya. Bukan berarti dia menjual internet, kan beda. Menjual voucher dengan menjual lagi internet kan beda. Oke. Beda dong, menjual kembali internet. Coba. Menjual voucher internet dengan menjual kembali internet. Oh iya. Beda dong. Kita coba mainkan kata-katanya. Artinya menjual kembali internet itu reseller internet ISP lah. Iya, gampangnya gini deh. ISP kan. Ya, voucher WiFi ID ini sebenarnya yang jual ini kan resellernya Telkom. Enggak gitu? Oh, nggak harus Telkom. Jadi dengan itu ya boleh. Siapa aja boleh dong. Iya. Ya, dia boleh. Secara ini. Voucher ini kan yang memproduksi adalah Telkomnya sendiri. Iya. Gitu ya. Secara aturan melalui dulu distributor resmi dia, baru ada sub distributor lagi, ada retail lagi. Tapi kan sekarang itu common lah, orang jualan air mineral gitu ya. Ya boleh aja lah. Jadi misalkan
dari perusahaannya sendiri, ada distributornya, kemudian ada subdistributornya, kemudian ya warung-warung ya boleh aja, jadi nggak usah diizin-izinkan. Tapi beda dengan tadi menjual internet tadi. Kalau internet kan beda, internetnya yang dia jual. Oke. Nah itu resellernya, ISP gitu yang bisa jual internet ini kan ISP kan. Ya, ini ceritanya ini hanya vouchernya, mungkin dia nggak urusan sama infrastruktur. Iya dong. Kan gitu ya. Iya betul. Oke. Iya. Kadang kita masih samakan itu persepsinya masih sama aja gitu. Jual voucher betul. Ya berarti bangun infrastrukturnya. Berarti ini nggak bangun infrastruktur voucher aja gitu. Iya. Kalau seharusnya aman. Iya, kalau reseller tadi dia bangun infrastruktur, kemudian dia bisa buat voucher juga. Oke. Iya dong. Ginom kan begitu vouchernya Ginom ya. Misalnya ini nih di KP ini loh KP ini ya. Ini ada vouchernya Ginom di sini boleh. Gitu. Tapi kalau yang tadi enggak. Oke. Ngomong-ngomong Loh KP, kita lagi ada di Loh KP ya Om. Ya. Loh KP di Renon. Tempatnya, tempat podcast ya, konsisten kita di sini. Sangat bagus tempatnya Om. Menurut saya ini recommended lah teman-teman yang ke Bali, apalagi khususnya sekitar Renon ini ya, kalau ngopi-ngopi kemudian santai-santai ini outdoornya bagus, indoornya juga bagus ya. Teman-teman ISP juga sering ke sini buat ngopi-ngopi. Reseller Ginom sering juga ke sini. Kita sering share ada training kadang di sini, share informasi juga di sini. Itu. Ya, oke. Kita udah ngobrolin apa aja tadi ya? Ada regulasi 61994 yang lagi ngetren, juga soal izin tower, wah. Terus soal yang di Lombok juga, wah, seru. Dan SDM. Kalau soal sekarang solusi sebenarnya Om untuk last mile ini, karena ini juga isu yang sangat renyah ya kalau dikonsumsi. Last mile kalau di Indonesia kan datarannya ya Om tahu sendiri kan ya, seperti itu, nggak mungkin lah tarik kabel EVO semua kan itu ya, perlu wireless nih. Itu. Nah sekarang udah mulai crowded Om. Saya merasakan sekali itu di Kintamani. Kayak gimana crowdednya. Saya pasang jaringan di sana. Itu pusing Om settingnya. Kadang udah horizontal ya, kita vertikal. Terus kita diagonalin Om. Stres tuh teman-teman. Itu ada solusi nggak Om? Kadang kita jerapet 5,6 salah lagi. Iya. Saya kira Abji juga udah secara resmi ya mengusulkan penambahan frekuensi untuk 5,8 karena seperti kita ketahui kan hanya sekarang itu 100 mega aja bloknya kan. Ya. Itu standar internasionalnya memang ada beberapa blok ya. Ada kalau nggak salah 4 apa 5 blok itu. Jadi yang dibuka di Indonesia itu baru 1 blok aja. Jadi ada standar internasional juga gitu. Iya, betul. Ada standar internasional. Berarti di luar negeri ada yang dibuka gitu ya? Oh, ada. Di Filipina itu dia buka malah 1, 2, 3, 4 blok. Hampir semua dia buka. Oh, negara kita aja yang pelit berarti nih ya. Oh gitu. Iya, di kita baru 1 blok aja. Iya, kita ini kan Indonesia kan besar ya. Masa nggak dipikir ya dari dulu gitu. Nah, iya kan? Itu dia. Yang Filipina aja ya. Itu 4 blok gitu kan. Iya, kita se-Indonesia ini dari Bali aja ke dari Denpasar misalkan ke yang paling jauh di sini berapa jam? Ke Denpasar. Kemana? Dari Pasar misalkan kayak tadi di ke Kintamani. Ya, kira-kira dari sini 1,5 jam. Nah, 1,5 jam. 1,5 jam. Bisa sampai 70 kilo kan. Ya benar, itu saya setuju Om Deddy. Ya. Memang ya kita kan sangat luas nih. Ya mungkin nggak diingetin aja ini pemerintah kan ya. Kalau dibandingin sama negara yang lain ya kita merasa gimana gitu loh. Ini kok kayak pokoknya kita kayak dibuat salah gitu loh. Selalu dibuat salah. Iya, sebagai pengusaha ya Om. Iya. Pokoknya kita pasti salah lah gitu kan ya. Padahal di negara lain udah begitu solusinya 4 blok gitu.
Kita udah besar begini, maaf Om ya curhat ya. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ini juga didengar oleh teman-teman dari Kominfo juga kan. Jadi ya podcast kita ini ya. Jadi ya saya kira sudah resmi juga kita usulkan baik secara pribadi ya maupun asosiasi untuk membuka blok-blok yang lain itu yang sesuai dengan standar internasional terhadap 5,8 ini. Ya, teman-teman, itu salah satu solusi untuk mengurangi interference yang terjadi saat ini. Ini untuk akses lah ya, untuk akses ya, solusi untuk akses. Nah, untuk backbone sendiri sekarang gimana? Backbone sebenarnya 5,8 ini boleh dipakai untuk akses, boleh untuk backbone boleh. Boleh juga dipakai untuk backbone. Cuman kayaknya sih nggak terlalu besar jadinya bawah. Iya, nggak terlalu besar. Jadi kalau backbone itu pemerintah dalam hal ini Kominfo sekarang membolehkan kalau kita pakai radio di yang license. Radio yang license itu di luar 5,8 kan ada license, ada 7 giga, microwave. 7 giga, ada 11 giga, ada 13 giga, ada 15 giga, 18 giga gitu. Ya, saya ini sih sebenarnya makasih juga itu sudah dipermudah untuk pencarian izin ISR. Iya. ISR itu. Ya, kemarin nyari sekitar murah Om, 6 juta, 7 juta setahun. Betul. Udah terjangkau sih sebenarnya. Iya, betul. Bisa kita bawa 150 Mbps, lumayan lah. Bisa, ya. Lumayan. Dan stabil lagi pingnya 0, 1, 2, 3 gitu ya. Udah kayak FO. Memang. Karena microwave itu kan seperti itu. Kebetulan saya kan lama di apa namanya? Di perangkat-perangkat seperti itu. Betul. Iya. Dan malah sekarang radio itu yang tadi yang dibilang microwave seperti itu udah ada kok yang 1 giga, 2 giga, 3 giga gitu. Ya, cuman harganya lebih mahal ya. Kapasitas ngantarnya, bandwidth-nya ya per MG yang dibawa sama dia yang dihantar ya. Itu solusinya salah satunya. Cukup terjangkau sih sebenarnya. Cuman nggak tahu ya, namanya harga relatif. Ada yang bilang ini mahal kan itu per tahun. 6 juta ada yang per station ya. Tergantung karena dia tergantung dari kapasitas bandwidth yang kita pasang, kemudian juga lebar pita yang kita gunakan gitu. Kalau di microwave itu ada itu aturannya seperti itu, bergantung ke situ aja. Ya mungkin wireless aja lebih baik ya cara mengantar dari FO sebenarnya. Cuman masih aja kayak di Kalimantan, saya berapa kali pointing antar gunung ke gunung, masalahnya desanya itu di lembah. Ini masalah kan. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan produk ini, bisa berarti dia promosi dong. Produk yang bisa near loss namanya. Selama ini kan teman-teman banyak menggunakan kalau mau masang tower dari sini sampai ke sini, ini harus loss kan? Ya. Kalau misalkan di sini ada agak bukit-bukit gitu, ini nggak bisa nih. Tapi kan sekarang itu ada teknologi udah cukup lama sih sebenarnya. OFDM walaupun dia tidak loss, near loss, bahkan non loss pun ini tetap bisa komunikasi. Tapi perangkatnya lebih mahal harganya. Ada di pasaran, biasanya dipakai oleh operator nih. Kita udah apa namanya Pak? Perangkat namanya? OFDM radio. OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Itu ya OFDM radio ya. Nanti Gun dikasih tulisannya ya. Ya kita udah pasang kok, kita udah hampir sekitar 150 site yang tidak loss seperti itu, kehalang bukit, kehalang gunung, kita pasang. Bisa. Tapi bukan untuk kita ya, itu untuk operator. Ya, jadi misalkan di sini ada sama lah seperti tadi. Range berapa kalau boleh tahu? Harga aja, Riz. Harga harus japri? Tergantung japri aja lah ya. Kayaknya teman-teman bisa japri ke Om Deddy lah ya. Itu frekuensi khusus juga? Enggak, 5,8. 5,8. Terus bisa ngantar bandwidth berapa kira-kira? Ya, tergantung sih. Kemarin yang 170 km itu yang paling jauh. 170 km dari arah pulau dekat Kalimantan ke dekat Madura itu. Ya, itu Kalimantan, Madura. Ya, ke arah Madura ya. Jauh sekali. Iya, 170 kilo. Tapi itu yang paling tinggi ya, jangan jadikan itu patokannya semua bisa gitu ya. Iya, itu sekitar nganternya 60 mega aja. 60 mega. Lumayan. Iya.
Lumayan. Itu teknologinya beda ya sama Beda. 80211 itu. Iya, beda betul. 80211 itu dia mau Cuma tahunya itu aja. dia loss kan gitu ya. Jadi loss aja. Kalau ini dia memanfaatkan pantulan yang kena bukit-bukit itu. Oke. Jadi sinyal itu kan tidak hanya satu yang dia pantulkan, banyak itu, multiple kan. Jadi banyak sinyalnya dia kena gunung itu, dipantulin sama dia dengan algoritma tertentu. Dia ada algoritmanya, maka sinyal-sinyal yang banyak itu, yang ribuan itu, dia mana yang saling menguatkan, mana yang saling melemahkan. Ini udah pelajaran waktu saya berapa tahun lalu nih kuliahnya nih. Okay. Udah 15 tahun lalu, dia kan 20 tahun lalu ya. Teman-teman dari Darmat coba dihack. Coba dihack, ya itu bagus tuh kalau bisa dihack tuh. Tapi kayaknya security-nya cukup tinggi. Karena standarnya itu advanced enhanced security ya. Iya. EIS ya. Ya minimal kita udah dapat pengetahuan baru lah soal itu. Selain solusi VSAT ya terutama ya. Iya, selain daripada memang kan kita last mile kan bulanan. Iya, last mile ini kan ini one time kan ya. Iya, last mile ini kan ada memang tadi kita pakai fiber optik, kemudian pakai wireless, bisa microwave, bisa 5,8, kemudian yang terakhir kan biasanya pakai satelit kan gitu. Ya itu yang VSAT biasa. Ya.